Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak channel ini. Kembali lagi bersama saya Ferry Amsari. Kali ini sama seorang teman komika, aktivis sekarang. Ada gitunya ya. Ada gitunya. Bang Abdurrahman Arsyad. Hai, terima kasih banyak udah Ferry sudah mengundang saya lagi di sini. Terima kasih banyak. Yang sekarang sedang muter-muter beberapa kota di Indonesia. Betul. Tour stand up spesial. Ya. Abdur Universe. Abdur Universe. Ini yang judul keempat. Kontras. Ya. Saya begitu dirimu menjelaskan di yang pahlawan guru itu. Iya. Abdur Universe konsepnya itu. Iya. Itu nggak susah saya berhenti itu. Seperti menonton Marvel Universe. Iya. Iya, Sequence-nya. Iya, saya berpikirnya kayak Marvel aja berani, masa kita nggak berani bikin gitu. Kalau iya, kalau kata Bang Panji kan sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi saya yang menipu banyak komika itu betul. Ya. Saya kalau mau lebih baik mungkin susah, lebih beda aja dikit. Gitu. Humble juga dia. Kemana aja? Sampai kita syuting ini sudah kota Makassar, kota ke-14. Ini insya Allah minggu ini ke kota ke-15 ke Batam. Habis Batam, kemudian Palu, habis Palu kemudian Jakarta 15 Februari 2024. Kakak-kakak yang sedang advokasi Rempang kayaknya cocok kolaborasi dengan Bang Abdur nih. Ya. Rempang kan wilayah Kepri juga, Batam. Menghibur inilah orang yang Rempang apa Rempang? Nah, janganlah lidah Minangkabau di Tidak, karena saya biasanya bahasa benernya apa? Saya biasanya Rempang. Iya, ya kan, tebal. Iya, tebal. Karena kan Batam banyak orang Padang juga. Oh ya. Jadi harus E-nya agak ini. Tebet gitu. Iya, Tebet. Menteng. Itu terakhir akan ke Batam. Terakhir ke Batam. Saya lama sudah tidak baca masalah Rempang itu belum beres. Belum ya. Belum masih selesai. Sekarang ya. Oh, wow. Ya seperti inilah pagar laut Tangerang lah ya. Oh, tiba-tiba ada masalahnya, pelakunya tidak ditemukan. Kok bisa ya? Kok bisa pagar sepanjang itu nggak ada yang tahu ya? Analisa saya, mungkin ini ilmiah ya. Bambu itu ada jenis baru yang bisa tumbuh di laut. Oh mungkin, dan tumbuhnya rapi dia. Estetik kan? Iya, estetik mungkin. Iya. Mungkin coba diteliti. Siapa tahu memang itu jenis bambu baru. Jenis bambu baru itu. Iya. Jadi setelah Batam langsung ke Jakarta. Palu dulu udah. Palu tanggal 7 atau 8 Februari, pokoknya yang hari Sabtu. Lalu kemudian minggu depannya Jakarta. 15 Februari. Itu apa teorinya? Timur balik ke barat, timur lagi. Teorinya mencari kecocokan jadwal. Bukan ada strategi tertentu. Tidak ada, karena terkait dengan venue, apakah ada orang yang pakai atau tidak, kosong atau tidak, begitu-begitu. Tapi kami itu terakhir yang kami tahu di Palu 7 Februari itu ternyata ada konser Iwan Fals. Oh, sengaja melawan konser Iwan Fals ya? Tidak, kami sudah duluan. Kami sudah duluan. Tiba-tiba dia buat begitu. Tiba-tiba ada konser Iwan Fals. Ada Abdur nih, kacaukan aja lah. Ya, saya pikir kayak wah sudahlah. Sebagai Oi tersinggung nggak? Saya tidak tahu ya, cuman saya merasa kayak ya udahlah, yang penting ada aja deh. Yang penting yang ada yang hadir ya udah gitu. Iya. Karena susah juga ini lawan Iwan Fals, ini sosok terlalu besar. Ya, ini sosok yang terlalu besar. Iya, sangat besar. Wah, ini masanya terlalu besar. Saya susah ini. Jualan tiketnya susah, tapi ya udahlah. Yang ada potensinya adalah penonton Abdur pindah ke konser, dan tidak ada potensi penonton konser pindah ke Abdur. Iya, tidak ada. Bang Iwan, tolonglah. Iya. Dari saya yang penonton saya pindah ke Iwan Fals mungkin. Tapi kalau Iwan Fals pindah ke saya tidak mungkin. Jadi ya sudahlah. Sudahlah ya. Terjadilah. Iya. Saya dan teman-teman kantor nonton. Alhamdulillah.
Terima kasih banyak udah. Kami mudah-mudahan tanggal 15 tuh rame-rame nonton Bang Abdur. Ya. Ingin tertawa. Ya, tapi udah ngomong gini seharusnya jangan ngomong. Karena ngomong saya jadi ini beban. Kenapa beban? Jadi di panggung itu pasti akan, udah Ferry nonton lagi, dia di mana ya, dia di mana gitu pasti saya tuh. Teman-teman komika ini begitu bisa aja jadi bahan kita kan. Tidak biasa. Cik Abdel aja tukang jual THS jadi bahan. Oh iya, emang gimmick. Oh, gimmick ya. Emang gimmick. Tiba-tiba ada masa di depan di dalam Balai Sarbini ada orang jual es teh. Jangan roasting kami ya. Tidak. Mudah-mudahan sukses, berhasil. Amin. Tapi kan ini di Abdur Universe ada beberapa materi ya yang saya sangat senang ya. Ya. Ini bukan yang lain tidak bagus, tapi yang saya sangat senang ya soal konten guru itu. Ya. Karena kan sebagai guru kan kehidupan kami kan agak sedih. Kalau Bapak kan mantan. Ya. Saya kan masih. Oh, udah masih ya sampai sekarang. Masih dosen. Semangat udah. Semangat. Ada perbaikan ya. Ya, itu satu hal yang menarik menurut saya, konten-konten. Ya, alhamdulillah. Sekarang tukin dosen tidak dibayar. Oh iya udah. Yes. Saya mau tanya dulu. Kalau Dikti pendidikan tinggi itu, pendidikan tinggi itu dia masuk nggak dalam 20% anggaran pendidikan itu atau tidak? Masuk kedua-duanya. Kemendikti Saintek namanya sekarang dan menengah dasar itu sama-sama satu anggaran pendidikan. Lebih dari 20%, bukan 20% ya, lebih dari 20%. Oh sekarang sudah lebih dari 20%? Enggak, konstitusinya bilang begitu. Oh tapi kan pelaksananya baru 20% kan? Pelaksananya dulu menurut putusan MK boleh bertahap. Tahap awal itu kalau tidak salah 13%. Padahal dibilang lebih. Jadi sudah melanggar konstitusi dari awal. Oh sudah melanggar konstitusi dari zaman dulu. Memang budaya kita melanggar konstitusi ya. Hobi. Oh saya udah tahu. Hobi. Tapi sekarang saya tidak tahu. Ini cuman saya baca-baca yang terakhir tuh katanya bahkan yang 20% sekarang aja itu ada sebagian beberapa persen yang diambil untuk makanan bergizi MBG. Makanan bergizi gratis. Buat MBG. Ya saya tidak tahu berapa persen ya. Cuman maksud saya yang 20% aja masih banyak guru yang tidak sejahtera. Apalagi diambil lagi. Apalagi yang kemudian menjadi pelaksananya adalah teman-teman di dunia pertahanan keamanan. Waduh. Gak cocok betul. Agak susah ya. Agak susah. Akhirnya kita jadi kayak buat apa nangis-nangis di masalah gaji guru kalau kayak gitu. Karena ya penyimpangannya banyak sekali. Tukin dan segala macam itu kadang-kadang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Bahkan kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan karena menyinggung makanan bergizi gratis, kita dengar ada rencana kan zakat dipakai untuk MBG juga. Iya, saya lihat wawancara entah doorstop atau apa ya. Ketua DPD ya. Ketua DPD Pak Sultan Najmuddin. Ya. Saya sih mudah-mudahan sih itu di pikiran beliau aja. Sudah biar nggak apa-apa, setiap orang kan bebas berpikir. Bebas berpikir ya. Jadi kita hargai pemikiran beliau, ya sudah berhenti aja di situ. jangan diterusin, udah berhenti aja di situ. Kalau diterusin berbahaya. Iya, sebagai pemikiran itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya sudah, kita hargai ketua DPD kita ternyata punya pemikiran begitu. Oke. Cemerlang. Cemerlang, udah gitu. Tapi menurutmu apakah penggunaan dana zakat untuk kepentingan publik, katakanlah termasuk juga untuk kepentingan makan bergizi gratis akan efektif dulu nih, belum tentu tepat atau tidak tepatnya ya. Saya merasa tidak sih, udah maksud saya begini, saya tidak tahu, udah lebih paham dari saya, tapi maksud saya biasanya itu negara itu kan mengeluarkan aturan atau apa karena untuk solusi sebuah masalah. Biasanya kan begitu. Misalkan kayak dulu orang banyak kecelakaan meninggal, oke. Tahun 92 apa 93, oke pakai helm deh gitu. Untuk mengatasi sebuah masalah yang orang kecelakaan bawa motor tuh cederanya terlalu parah. Akhirnya dibikin peraturan untuk pakai helm. Nah, saya tuh melihat selama ini pengelolaan zakat tuh nggak ada masalah. Jadi kalau tidak ada masalah nih aman-aman saja. Kenapa tiba-tiba negara pengen misalkan ya
menyambung omongannya ketua DPD, tiba-tiba negara pengen mengelola zakat. Lah, emang ada masalah? Ke orang gak ada masalah kok gitu. Masalahnya duitnya banyak. Nah, itu beda lagi kalau itu tuh. Kami sedang butuh duit nih. Kemana saja ceruk-ceruk yang Betul ya, saya itu merasa juga gitu ya, kayak Ya. negara ini saking maksudnya kayak kesusahan duit, akhirnya segala hal dilakukan. diduitin semua. Karena gini Bang Abdur, begitu cari duit, ada rencana PPN 12%. Gagal kan? Ya. Makanya dilihat lagi kira-kira mana lagi yang duit banyak gitu. Iya, dicari aja. Dicari. Maksud saya, padahal solusinya itu simple loh, udah menurut saya. Ya, apa Solusinya simple. Solusinya Pak Prabowo muncul aja pidato ngomong bahwa mohon maaf, janji yang saya janjikan itu tidak bisa saya laksanakan karena anggaran kita tidak cukup. Ngomong aja gitu. Iya, kita semua juga pasti mengerti kok. Memang kondisi negara ini duit kita gak ada, orang peninggalan bunga utang kita terlalu banyak. Segala macam. Udah ngaku aja gitu. Jangan sok-sokan pengen memenuhi janji padahal ternyata itu belum dipikirin. Berarti waktu beliau mencetuskan makan bersih gratis, beliau belum mikir itu dana dari mana, pelaksanaannya seperti apa, bertahapnya kayak gimana, beliau belum mikir itu. Omong-omong aja waktu itu ternyata sambil begini-begini ya. Nah, itu maksud saya jujur aja, nggak apa-apa sih, kami juga paham kok. Iya. Saya pernah dengar juga itu omongan Ray Rangkuti, katanya kalau pemimpin kita itu jujur dan hidup sederhana, kita semua ini ngerti kok. Iya. Sama dengan Bang Abdur. Iya. Asal jujur, sederhana hidup, ngerti aja. Iya. Bahkan mungkin jatuh cinta malah. Iya, bahkan kita tenang Pak, Bapak kalau begitu kami semua di belakang Bapak. Di belakang ya. Iya. Iya, ada apa Bapak duluan? Bapak kan pemimpin, masa kami yang jadi martir di depan. Iya betul ya, pasti akan disupport dan segala macam. Iya, ngaku aja sebenarnya daripada diusahakan segala macam tapi ya 71T yang sudah disiapkan katanya ya. Katanya 70T dan dapat 71T. Yang dibutuhkan itu 420-an T. Berarti jauh sekali. Jauh sekali. Dan 420T itu gede banget. Sangat besar. Tapi besar bisa sekali. pinjam kok sama terpidana koruptor yang kemarin 300T. 300T. 300T enggak tahu tuh. Itu kan tapi kerugian negara kan udah kan itu kan. Itu kerugian keuangan negara menurut penelitian seorang profesor. Tapi menurut yang lain itu bukan delik kerugian material, tapi formil istilahnya begitu ya. Ya. Jadi ada kerugian negara, ada diambilnya keuangan negara. Jadi dua hal yang berbeda. Tapi ya sama-sama korupsi lah. Iya. Kalau itu digabungin, ya maksudnya harta-hartanya digabungin mungkin nyampe juga kali 300T kali. 300 si yang orang-orang itu. Sampai lah. Nyampe lah itu mah banyak semua itu orang-orang itu. Iya. Nah, negara ambil itu dari situ. Ngapain dari kita ya? Ngapain dari zakat? Iya. Nah, memang ini rencananya agak panjang kalau saya baca ya, rencana ngambil uang zakat itu. Misalnya ada undang-undang sekarang yang ngeplot Badan Amil Zakat Nasional itu bisa mengelola seluruh zakat. Jadi mereka tuh kurang lebih dalam 3 hal. Semua ambil tuh Bang Abdur. Yang buat peraturan mereka, yang melaksanakan peraturan mereka, yang mengaudit mereka. Ya mereka sendiri gitu ya. Wah itu terlalu ini sih. Itu kayak DPR adalah eksekutif sekaligus juga yudikatifnya. Dan itu yang akan, maksudnya undang-undang ini yang sedang dirancang untuk Basnas nih. Sudah ada undang-undangnya. Oh. Teman-teman lembaga zakat ya, swasta katakanlah begitu ya, sedang merasa aneh upaya ini dengan melalui undang-undang itu. Lalu mereka uji ke Mahkamah Konstitusi. Gambaran kita mungkin akan sama dengan teman-teman lembaga zakat ini. Kok tiba-tiba Basnas ini mengelola semua, mengatur semua, termasuk izin-izin mereka. Jadi kalau kita berdua, misalnya udah kita bikin lembaga zakat, kita harus izin ke Basnas. Izin Basnas dulu. Minta izin, dikasih kriterianya. Kalau tidak cocok, tidak mau kerjasama ya tidak dikeluarkan izin. Padahal selama ini kan memang lembaga amil zakat itu kan berizin kan? Berizin. Kita izinnya kemana ya? Sebelum ini?
kayaknya ke mana? Kemenaker. Oh, Kemenak agama ya. Kementerian Agama. Nah itu sudah berizin juga kok. Ya dulu tidak pernah ada masalah. Iya. Aman-aman saja. Tapi sekali lagi uangnya banyak nih, kayaknya Iya. perlu dikelola oleh negara. Pokoknya seluruhnya akan diatur oleh negara, dalam konteks ini Basnas. Apa saja ceruk-ceruk yang bisa dikerjakan teman-teman itu. Nah ini yang agak berat ya di Mahkamah Konstitusi itu. Apakah bisa dilihat bahwa ini akan sangat politik, Bang Abdur? Ya sangat politik sih itu. Sangat politik sih. Maksudnya kita susah untuk kita berpikir positif di dalam masalah ini. Kita pasti dalam kita menduga-duga hal-hal yang buruk-buruk gitu. Negatif aja kita karena ini zakat tuh banyak sekali. Oke lah kalau misalkan mengelolanya itu misalkan memplot misalkan. Jadi uangnya bukan ke Basnas. Lembaga-lembaga silakan ini gitu. Tapi dia yang ngeplot gitu. Sumatera, menarik. Dompet duafa ya kalian yang tangani ya gitu. Menarik tuh. Ya, Kalimantan, rumah zakat ya Kalimantan ya gitu. Jadi semacam manajemen dia. Iya, dia manajemen penyaluran aja, tapi bukan dia yang megang. Supaya jangan numpuk gitu ya. Betul. Rumah zakat jangan di sana, sudah ada dompet duafa. Betul. Pindah kayak gitu ya. Ya, Baitul Mal Hidayatullah kalian di Papua ya gitu. Muhammadiyah kalian yang Maluku gitu misalkan. Itu masih oke. Tapi kalau semuanya ke Basnas kayaknya Jawa aja semua katanya. Iya, saya tidak yakin sih. Iya. Saya tidak yakin sih. Menarik tuh polanya ya, kalau memang ada juga peran Basnas diberikan ya. Iya. Iya. Nah, saya juga khawatirnya juga karena kebutuhan uang negara yang terbatas. Ini tidak hanya sekedar upaya untuk makan bergizi gratis. Bisa juga kegiatan-kegiatan negara lainnya ya. Kebutuhan-kebutuhan, target-target kampanye yang perlu anggaran ini. Oh ya, tiba-tiba pindah ke IKN. Buat IKN pakai dana zakat. Sumpah saya sangat tidak ikhlas ya. Sangat. Kenapa tidak setuju, kan daerah timur juga ibu kota negara baru. Kayaknya permasalahan kita bukan ini soal deh. Timur bukan Barat masalah dan bukan masalah kemunduran bangsa ini bukan karena kita nggak punya ibu kota baru deh kayaknya. Kayaknya ada hal lain yang lebih ini. Jadi saya tuh berpikir maksudnya nanti mungkin alim ulama jauh lebih tahu membicarakan ini, tapi kalau saya melihat zakat itu kan sudah ada kaum-kaum yang berhak mendapatkan kalau dalam agama Islam kan kita pelajari. Kayaknya untuk makanan bergizi gratis kayaknya nggak ada deh setahu saya ya. Saya belajar selama ini. Ahli-ahli. Saya nggak pernah dengar kalau itu untuk makanan. Karena misalkan dibilang kayak kan buat makan orang miskin juga kan nggak semua anak di sekolah itu orang miskin ya. Nggak semua anak di sekolah itu orang miskin gitu. Artinya akan ada tidak tepat, bukan harusnya dia tidak menerima zakat jadi terima zakat. Zakat ya. Jadi berat juga kalau kemudian hukum Islamnya dilanggar ya, peruntukannya tidak sebagaimana mestinya. Betul. Jadi mungkin juga karena mereka kurang mempelajari zakat itu untuk apa. Yang terlihat tuh duitnya aja. Iya, jadi kayak agak berat. Kalau menurut saya bapak-bapak di sana ya, silakan bapak-bapak selama ini bermain dengan APBN ya sudahlah ya. Ya sudahlah, kami sama-sama tahu lah ya. Ya sudah, jangan pernah bermain-main dengan uang-uangnya orang yatim, anak yatim, bermain dengan uangnya orang-orang miskin. Jangan pernah bermain di situ. Azabnya gampang banget soalnya. Kalau kita bermain dengan uang-uang itu ya, uang APBN ya udah deh gitu. Maksudnya itu nanti kita sama-sama cari tahu ya di masalah waktu pengadilan apa segala macam kita pelajari pertanggungjawabannya setiap tahun. Tapi kalau uang anak yatim agak bahaya sih. Iya. Kalau ini bukan berarti kita mempersilahkan mereka korupsi uang negara ya. Bukan. Tapi ya sudahlah, kami tahu Anda korupsi. Iya. Masa ambil juga masa uang orang miskin dan anak yatim juga kalian mau ambil. Janganlah gitu. Tega betul. Iya. Kira-kira kalau mau disuplai, diatur ke berbagai daerah, yang ada di kepala Bang Abdur, uang zakat yang paling tepat itu untuk daerah mana, peruntukannya apa, dan kenapa itu dijadikan fokus
oleh teman-teman yang pengelola zakat. keuangan zakat ini? Menurut saya udah saya beberapa kali ikut teman-teman di Dompet Duafa, kemudian Rumah Zakat, dulu ACT sebelum bermasalah. ya itulah pokoknya ya. Agak menyesal juga sih saya ACT itu. Tapi ya sudahlah. Nah itu tuh saya melihat bahwa setiap lembaga itu mereka punya database yang luar biasa gitu. Jadi bahkan teman-teman tuh kayak tahu kayak kita misalkan mereka waktu itu mau ke Alor, cuman di Alor ternyata sudah ada Dompet Duafa. Kita ke daerah yang lain gitu apa segala macam. Jadi mereka tahu itu, mereka tahu kebutuhannya apa segala macam dan relawannya mereka itu karena memang bukan pekerjaan yang dibiayai negara ya, mereka itu ya lembaga-lembaga ini ya. Jadi memang jalannya itu betul-betul karena niat membantu. Jadi di pelosok-pelosok yang susah segala macam itu masuk aja mereka dan tahu mereka. Jadi menurut saya lembaga-lembaga ini lebih tahu. Apalagi kalau misalkan kalau dana zakat itu dikelola terpusat gitu. Saya tidak yakin kalau pusat itu tahu orang-orang miskin sampai daerah-daerah. Daerah 3T itu ya. Betul, karena yang tahu itu pasti takmir masjid di daerah situ. Yang setiap harinya memang bersinggungan, maksudnya berinteraksi dengan kita tahu di kelurahan kita ini, di lingkungan masjid kita ini ada 40 keluarga miskin. Itu tuh takmir masjid pasti lebih tahu. Nah kalau takmir masjid aja nggak boleh bikin lembaga zakat, semuanya Basnas yang ngurusin apa segala macam. Ya Basnas emang tahu itu orang-orang itu apa dananya nyampe nggak ke situ. Penjelasanmu ini membuatku berpikir potensi penyimpangan penggunaannya juga bisa terjadi karena tidak dekatnya pengurus dengan orang miskin. Iya, tidak lebih tahu takmir masjid pasti. Nah, hebatnya di undang-undang ini sekarang Basnas itu juga bisa menentukan mengatur unit pengumpulan zakatnya. Ya pengumpulan ya UPZ itu ya. Jadi harus izin Basnas juga. Jadi bahkan takmir itu coba-coba mau Anda bukan bagian dari UPZ harus izin dulu. Berarti maksudnya kan biasa kita di masjid-masjid kita kan ada tuh lembaga amil zakatnya masjid. Ya. Itu pun harus izin Basnas. Udahlah Basnas sudah ngurusin yang lain. Coba kalian harusnya kalau Basnas itu paham posisinya, harusnya beliau itu yang harusnya protes. Kenapa dibebankan ke kami? Jangan dong, jangan bikin undang-undang yang kami di akhirat dihisapnya jadi lebih susah dong. Harusnya begitu Basnas, harusnya begitu. Karena ini kami sayang kalian, ini berat sekali. Wah, kami yang lain sudah dihisap, kalian itu masih dihisap loh. Sumpah ini terlalu banyak itu dicek uangnya. Satu-satu iya dicek, itu Sabang sama Merauke itu berat sekali itu. Itu berat sekali. Iya, jangan sampai ada malaikat khusus audit Basnas. Itu susah sekali. Menurut saya sih itu pekerjaan yang berat sekali. Jadi harusnya jangan ngambil posisi itu. Ya, kenapa kepikiran misalnya salah satu daerah yang disebut Alor? Emang Alor parah betul ya? Pada waktu itu tuh kami dalam rangka ini kurban, Idul Kurban. Jadi menyalurkan sapi-sapi, hewan-hewan kurban lah. Jadi pada waktu itu mau ke Alor, cuman di Alor ternyata Dompet Duafa udah menyalurkan ya. Jangan di situ nanti double, kita cari yang tempat lain gitu-gitu. Kemarin udah ini mungkin tadi cuman kemarin tuh saya ketemu Ustadz Fadlan Garamatan. Kemudian beliau ada yang menarik statementnya beliau bilang begini, negara ini kalau memang betul-betul peduli dengan generasi emas 2045 itu kan sekarang MBG itu kan katanya untuk mencegah stunting dan membuat anak-anak pintar menyongsong 2045 generasi emas. Katanya negara kalau memang peduli banget dengan generasi emas 2045, harusnya itu negara itu fokus aja di Indonesia Timur. Saya sepakat. Iya, karena ketika generasi muda di Indonesia Timur kan stunting terbanyak, gizi buruk terbanyak kan NTT tuh. Fokus aja ke NTT, nggak usah Sabang sampai Merauke. Yang provinsi-provinsi terparah aja gitu, fokus aja ke situ. Misalkan MBG itu fokus aja di
NTT atau apa. Maksudnya kamera kurang banyak di NTT. Itu dia. Ini kami pinjamin ada 3 kamera di sini. nanti kami kirim deh. Tenang lah, kita beritakan. Iya, kami berita di Ferry Amsari Official ada nanti. Langsung kami kirim 3 kamera. Nah, maksud saya kan biasanya kalau saya pernah nonton pelatih sepak bola begitu, dia menjelaskan taktik, kata dia kalau dia punya 4 back, ada 1 orang yang paling lemah defense-nya, 3 yang lain standar, bukan 3 yang lain standar ini yang dia naikin, tapi yang paling jelek ini dia naikin jadi standar. Dia bilang begitu. Berarti kalau kita melihat Sabang Sampai Merauke, kalau gizi buruknya terparah di Indonesia Timur misalkan, ya jangan urusin yang Jawanya, urusin aja sana, biar kalau di sana keren, yang lainnya akan mengikuti kok gitu. Betul. Orang di sini dekat-dekat sama fasilitas segala macam, makanan enak gampang di sini kan. Itu sama dengan konsep pengembangan dunia pendidikan ya, perguruan tinggi ya. Yang terus juga dibantu itu selalu daerah-daerah maju. Daerah-daerah yang belum maju pendidikannya malah bukan jadi target untuk kemudian ditingkatkan. Terus bantuan uang 20% lebih itu ada di daerah-daerah Ivy League-nya besar kan. Nah begitu juga potensi zakat itu ya, harusnya tidak di daerah-daerah yang sudah selesai. Betul. Termasuk juga makan bergizi gratis. Difikirkan tuh daerah-daerah yang tepat sasaran. Iya, jadi sehingga tidak perlu dana yang sampai 400T. 420T. Iya, 420T itu kalau 420T itu kalau dipakai spesial sampai kemana? Wah udah 420T ya. 420T. Kalau taruhlah satu spesial keliling Indonesia itu 1M. 1M. 1T kan 1000M. Jadi akan 420.000 M. Show. 420.000 show. Tapi yang paling baik publik tercerdas Kak. Iya. 420.000 show. Artinya 420.000 kali saya tulis materi. Tidak mudah kan? Tidak mudah. Saya akan menolak itu. Saya akan menolak itu. Serahkan ke Basnas saja. Karena Basnas yang siap. Saya tidak tahu sih kalau Basnas. Kalau Basnas siap sih. Ada hal yang kayaknya perlu dipikirkan ulang deh sama Basnas. Kalau mereka menyanggupi itu berat. Itu berat. Sabang Sampai Merauke ya, berat. harusnya kan yang dipikirkan bagaimana bekerja sama dengan institusi amil zakat yang lain kan. Bukan kemudian mau take over seluruh kewenangan ke dia. Kalau di teori keilmuan saya, kalau kewenangan itu diserahkan semua kepada satu orang atau satu lembaga, ya sudah pasti korup itu Mas Abdul. Karena power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kalau dia sudah absolut pasti korup. Itu teorinya dan belum pernah terbantahkan teori itu. Jadi kalau Basnas diberi kewenangan yang sepower itu, secara teori pasti korup. Secara teori ya teman-teman Basnas ya, ini secara teori. Makanya kami sayang dengan teman-teman. Makanya kemudian kami podcast ini membicarakan itu, maksudnya teman-teman jangan mau gitu, jangan mau diperalat sama negara. Sebenarnya selama ini jalannya baik-baik saja, Bang. Tiba-tiba aja ini ada rencana karena ini cukup menggiurkan. Bukan cukup, ini sangat menggiurkan. Jadi ada kemungkinan apa yang selama ini dikerjakan oleh teman-teman amil zakat, badan amil zakat ini akan mulai terhalang dan ditentukan arahnya. Jadi bahkan sampai ditentukan program itu akan seperti apa. Jadi baik sebenarnya Basnas. Rela susah-susah dia. Mungkin ini ya, iuran BPJS kurang kali ya. Iuran BPJS kurang, dana haji kurang, apalagi ya ceruk-ceruk yang lain ya. Dugaan saya ke sana, begitu pengelolaan keuangan haji disentralistikkan, uangnya kan banyak, boleh dipakai untuk bisnis. Jadi sekarang pengelolaan haji keuangannya itu bisa pakai jadi BUMN tertentu, bisnis tertentu. Nah sekarang kalau kemudian ternyata sudah selesai ini sentralistik, sekarang zakatnya lagi. Nah bukan tidak mungkin juga nanti akan ada benturan-benturan konsep ya, yang sebenarnya tidak boleh dalam tingkat tertentu untuk bisnis ya,
karena kepentingan negara tiba-tiba digunakan. Itu agak mengkhawatirkan. Iya. Ya, jadi banyak problematika yang mungkin terjadi. Iya. Padahal ya negara kita tuh orang kaya di Indonesia itu nyampe nggak 400 orang? Wah, lebih Udah. lah. 400 orang nyampe. Nah orang-orang terkaya tuh minta mereka 1 T. Dapat itu 400 T. Kemarin diduga 300 T nggak ditarik 300 T. Iya. Maksudnya kalau susah maksudnya biar tidak malu nanti kami atur biar bisa diserahkan lewat belakang misalnya katanya gitu. Karena nanti ditanya ini uang 1 T dari mana ya. Nah orang-orang terkaya sumbang aja 1 T. Iya. Kalau presiden ngomong pasti didengar. Iya. Kalian ya kasih 1 T. Dapat 400 T. Buat Basnas report. Ya. Iya. Iya. Menurut saya menarik kalau Pak Presiden mendengarkan ini. Iya, Pak Presiden mungkin di sela-sela aktivitas berenang, mungkin beliau bisa nonton. Pagi-pagi kan beliau suka berenang. Mungkin pagi-pagi habis berenang keluar minum kopi atau teh sambil nonton YouTube ini. Iya. Kayaknya seru. Kayaknya tiba-tiba seru nih. Tiba-tiba saya sama Uda Ferry kita udah pakai ini menghadap Kertanegara. Wih, asik. Jadi staf khusus presiden. Tembaknya ini ya saya. Sekarang memang sedang ini jabatan paling keren tuh staf khusus. Staf khusus ya. Soalnya bisa membuat mobil lain minggir. Walaupun kosong. Walaupun kosong katanya. Cuman ngambil berkas doang. Mobil Ya, berkas gitu. sampai sebanyak itu ya. Menarik juga itu ya. Jadi juga ya. Tapi ya, kayaknya yang staf khusus itu bayar zakat ya. Ya nggak tahu harusnya bayar ya. Bayar 2,5% kan ya. Ya. Di ini nih rumah zakat kayaknya. Kayaknya ya. RZI. Rumah Zakat Indonesia dia. Iya, oh iya. Iya kan RZI. Rumah Zakat Indonesia mungkin. Ya karena biasanya kalau sudah kaya sih sangat peduli dengan apa ya tetangga sekitarnya, masyarakat. Ya. Itu tuh kadang tuh ini juga maksudnya jadi kita bayar zakat kan kita tuh kalau zakat tuh kan nggak pengen yang nipu-nipu kan. Yalah. Saya yakin hampir 100% mungkin orang yang bayar zakat itu gak mungkin nipu ya. Gak mungkin nipu. Karena kan tujuannya mau membersihkan harta. Betul. Masa mau membersihkan harta nipu lah. Karena urusannya ini dengan Allah langsung. Jadi kita itu nggak pernah kayak harta kita segini, tapi kemudian dalam perhitungan kita kurangin tuh nggak mungkin. Kita tuh pasti jujur kalau sudah sampai nisab kita jujur kita ini. Nah, karena jujur waktu bayar zakat itu biasanya gede banget emang. Karena kita jujur. Kan 2,5% kan. Betul. Paling kita bulatkan ke atas kan karena khawatir jangan-jangan betul. Betul itu maksudnya ya zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan, zakat profesi apa segala macam. Ini banyak ini nih. Itu. Nah, karena itu jujur. Misalkan itu sudah dikelola misalkan sama Basnas juga. Kita udah kasih, udah jujur udah. Entar PPH lagi setiap ini nih sekarang nih Januari, Februari, Maret ini kita mulai kita ini lagi. Jadi terlalu banyak yang negara potong ambil dari kita ini. Kalau dikelola Basnas ya. Iya, maksudnya sudah lah. Kami itu sudah kasih PPH lah, apa itu segala macam itu urus lah itu. Iya sudah itu. Yang zakat ini biarkan kami jujur dengan masjid kami masing-masing sudah. Gak mungkin kami bohong gitu. Iya. Jadi saya teringat tuh, ini gara-gara disinggung kalau kita bayar 2,5, kayaknya dulu ada yang luput kita potong 2,5%. Iya. Ditambahkanlah, dibulatkan ke atas kan. Betul. Nah. Gak mungkin dibulatkan ke bawah. Gak mungkin. Tapi saya ingat KPU dulu soal 30% perempuan itu dia tidak membulatkan ke atas tapi ke bawah supaya jumlah keterwakilan perempuan berkurang. Saya pikir di mana ya matematika itu pembulatannya ke bawah. Nah itu terjadi. Itu kalau negara ngurus begitu. Karena kurang jujur. Harusnya kalau jujur kayak takut. Karena takut salah kita lebihin deh gitu. Iya, karena pikirkan ini urusannya bukan sama siapa-siapa nih, sama Allah nih di atas. Jadi bulatin dikit lah.
Nah, nanti kalau ketemu di padang mahsyar, kan saya sudah usahakan. Iya. Saya memang lupa yang sedikit kemarin pendapatan itu sudah saya naikkan. Iya. Saya berusaha ya Allah. Nggak mungkin Allah nggak tahu kan? Iya. Nah, cuman ini pula ajaibnya negara kan. Kalau negara dia ke bawah dia. Makanya kalau misalkan sudah terpusat, zakat ini terpusat, saya jadi sanksi kalau misalkan kita bayar zakat akan jujur. Karena negara mengawasi. Iya. Kita tuh kan sering kesal dengan negara ya. Betul. Sudah bayar pajak, jalan depan rumah juga nggak bagus. Iya. Kita bayar pajak, ternyata dipakai buat bayar pawang hujan. Sirik ya, maksudnya kayak negara ini giliran hal-hal zakat mau diurusin, hal akidah loh dibiarin kayak gitu. Kok gimana sebuah negara bayar pawang hujan gitu, kok percaya gitu. Saya tuh kayak ya Allahu Akbar, kayak saya nggak habis pikir negara ini sumpah. Saya gak kepikiran punchline-nya. Sumpah. Bagus tuh contoh. Itu tuh saya tuh sakit hatinya minta ampun. Maksudnya saya kayak oke, mungkin secara aliran-alirannya mungkin tidak uang saya yang ke sana, tapi kan itu pajak yang digunakan ya, pasti. Untuk bayar pawang hujan itu. Yang mana lagi kan? Iya, itu saya sakit hati. Maksud saya kayak giliran kalian dana-dana zakat kalian mau ngurusin. Tapi giliran akidah loh, itu pondasinya agama, kalian serahin ke pawang hujan. Itu saya nggak habis pikir. Jadi kalau zakat dikelola negara, ada potensi untuk warga, untuk kita itu tidak jujur lagi pada saat bayar karena zakat. Karena kekecewaan itu kan. Mungkin oke, kalau itu sudah jadi undang-undang atau mau tidak mau kan kita harus ini. Mungkin saya akan bayar tuh omong kosong aja gitu. Sejujurnya itu saya bagi sendiri. Kan kalau kita bayar ke masjid kan udah nggak boleh lagi masjid. Saya cari sendiri orang miskin, saya kasih aja sendiri. Yang sesuai asnapnya itu ya. Iya. Pekerjaan baru juga gitu ya. Tapi daripada percaya kepada pengelolaan negara daripada percaya pada negara, mending saya salurin sendiri deh. Saking nggak percayanya kepada negara. Karena tiba-tiba ada yang mutar-mutar ini hujan berhenti kan? Iya. Hujan berhenti. Tetap hujan. Kasihan itu MotoGP itu. Jadi memang problematika bernegara adalah selalu berpikir ingin campur urusan warga di segala lini. Itu jadi problematika yang serius. Sampai ada tuh teman saya, bagus sekali dia. Dia mau stand up, judulnya itu dulu Black Campaign. Gara-gara negara ingin kecampur jadi Black Camping. Black Camping. Saya takut perizinan nanti nggak keluar. Black Camping deh. Gitu. Di Abdur Universe ada cerita soal pendekatan agama, kayaknya dulu pernah ada ya. Tapi hampir di seluruh isu ya dirimu tuh. Iya, ada aja. Yang spesial soal cerita agama, soal zakat kah, soal belum ada. Tapi biasanya kalau Ramadan buat hal serius khusus ya. Kalau Ramadan tuh kan biasanya dirimu agak serius walaupun ada candanya juga ya. Biasanya bikin kisah-kisah tokoh jahiliyah, 30 tokoh jahiliyah gitu-gitu. Kan kalau 30 sahabat kita kasih punchline kayaknya kurang etis. Takutnya banyak yang tersinggung. Nah, kalau 30 tokoh jahiliyah dibecandain kayak apapun, kalau ada yang tersinggung, ya berarti dia Quraisy gitu. Berarti dia kafir. Kafir Quraisy itu berarti. Kalau besok ide 30 hari atau 29 hari Ramadan itu adalah lembaga-lembaga jahiliyah. Nah, itu agak takut saya, agak takut. Tapi biasanya begitu. Saya belum pernah sih bikin membicarakan panjang lebar materi soal zakat dan segala macam. Karena udah biasanya itu kan materi itu kan muncul dari keresahan. Biasanya di titik-titik terjadi dulu baru. Iya, titik-titik masalah. Ada masalah baru itu jadi materi. Nah, pengelolaan zakat selama ini kan tidak masalah, makanya dia tidak jadi materi. Tapi kalau mungkin dikelola sama negara, jadi materi itu. Jadi itu barang. Kalau kata Pak Bahlil. Zakat untuk makan bergizi gratis. Ya, tiba-tiba pembagian makanannya harus nunggu jubir yang belum terlambat datang. Materi itu kan? Materi. Itu materi. Tapi Mr. Ki itu teman saya. Jadi banyak hal yang bisa dari keresahan itu menjadi materi komedi. Iya. Termasuk kalau pengelolaan zakat yang buruk juga akan jadi potensi jadi materi sih. Tapi
jangan karena mau jadi materi, masih Tiba-tiba. mending nggak usah gitu. Basnas ngomong begini, demi menyampaikan tujuan Bang Abdur katanya, kami akan kelola supaya materinya bertambah. jangan karena saya mau bikin materi kemudian diiyakan. Jangan. Mending dihindari. Ya, kalau waktu sekolah dulu sampai sekarang ada nggak bantuan-bantuan dari amil zakat untuk kemudian di kampungnya, di daerahnya yang menarik ya? Saya sebagai menerima enggak udah. Cuman pernah dulu di sekolah kami SMA Negeri 1 Kupang. Pada waktu itu kami itu ada rohisnya Majelis Taklim Al-Ijtihad. Nah, SMA Negeri 1 Kupang. Nah, saya salah satu pengurus di situ. Kami itu pernah bikin ini juga badan amil zakatnya kami sendiri. Jadi buat siswa-siswa lah. Nah, lalu kemudian pernah itu kami salurin ke ibu salah satu yang kantin lah. Ada warung begitulah. Ini uang sedekah, itu yang sedekahnya ya. Ini yang uang infak sedekahnya buat ibu untuk ibu usaha. Kalau kami kasih kotak amal di warungnya beliau itu. Jadi setiap bulan untungnya itu 10%nya atau apa bagi hasilnya itu 10%nya ibu taruh di dalam kotak ini ya. Jadi tidak usah kasih kotak ini, kami gembok tuh kotak itu. Jadi masukin, jadi setiap bulan 10% dia masukin. Begitu di tahun berikutnya waktu kami menyalurkan lagi ke yang lain, itu yang kotak itu kami ambil. Kami ambil, dapatlah di situ, terus kami kasih ke ibunya. Ibu ini buat gedein lagi usahanya, gitu. Keren. Gitu. Jadi karena konsepnya itu dia tahu itu dia sahur utang, maksudnya sahur ini dia tuh semangat. Dia tidak tahu kalau itu balik ke dia lagi untuk gedein warungnya dia lagi gitu. Keren. Gitu. Keren. Jadi itu salah satu. Inspiratif. Ya, salah satu yang kami laksanakan pada waktu itu. Saya nggak yakin kalau negara yang buat akan seperti itu. Enggak lah itu kotak amal di rumah masing-masing itu. Taktik cerdas betul itu ya. Jadi orang yang ditolong berambisi juga untuk memenuhi kewajibannya. Iya. Sementara orang yang mau menolong menjadikan keringat itu sebagai upaya untuk memperkuat dirinya kembali. Itu luar biasa. Keren tuh saya mendengar merinding. Iya, itu jadi Keren jadi bagus. Alhamdulillah sih usahanya jadi lancar terus. Alhamdulillah. Tapi tidak tahu yang pandemi kemarin dan 12% ini nggak tahu ya. Tapi udah barang mewah katanya ya. Iya. Itu saya belum baca lagi udah. Cuman sekarang tuh jadinya apa sudah tidak jadi kan? Kan malam 31 Desember itu kan beliau bilang tidak jadi kan? Tidak jadi, tetapi upaya ke sana tetap berjalan ya. Memang mungkin penerapannya tidak seperti yang direncanakan. Ada pembatasan-pembatasan tertentu. Tapi ya sekali lagi upaya itu saja sudah meresahkan kita ya. Apalagi kemudian itu akan berlahan-lahan diterapkan. Ya yang terbebani itu kan selalu kelas menengah ya. Iya, ancamannya betul. Kan kelas menengah karena pasti juga akan berdampak ke yang di bawah kan. Yang di atas itu nggak pernah merasakan problematika yang kita rasakan. Iya betul. Jadi ya 12% buat mereka itu mudah banget. Kecil itu. Tapi kan buat kita mah berasa itu. Sangat terasa. Apalagi kalau kemudian produk-produk tertentu itu berkaitan juga dengan bisnis mereka kan. Jadi ya kecil lah bagi mereka ya. Iya, betul. Jadi Bang Abdur, sebenarnya kita sedang menunggu putusan Mahkamah Konstitusi bersama teman-teman Indonesia Zakat Watch ya, IZW, ini temannya IZW. Ya. Sedang melakukan upaya penataan pengelolaan zakat ya di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang paling penting kan kalau di Undang-Undang Dasar kita ada pasal 29 bahwa dalam menjalankan agama kita punya kemerdekaan. Nah, negara semestinya jangan ikut campur. Kalau Bang Abdur ingat dulu negara itu dalam banyak hal selalu mengatakan kita ini bukan negara agama.
kita ini negara Indonesia yang punya keberagaman. Tapi kalau soal uang zakat tiba-tiba kita sangat negara beragama. Kita beragama, iya. Itu aneh juga bagi saya, dan mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi punya gambaran bagaimana menertibkan ini agar publik juga merasakan dampak keuntungan dari zakat. Betul. Jadi mudah-mudahan juga kita berdoa satu waktu Bang Abdur akan memberikan gambaran ke publik betapa penting membayar zakat dan dampaknya seperti apa. Sekaligus kita minta tanggung jawab teman-teman yang mengelola zakat juga ya selain negara agar meningkatkan upayanya memberikan kemanfaatan untuk publik dan dirasakan. Agar negara nggak suka intervensi kan? Karena uang politik uangnya menggiurkan. Tapi itu menarik tadi udah bilang dari Indonesia Zakat Watch. Indonesia IZW. Saya tuh merasa kalau semakin banyak lembaga-lembaga watch ini, itu tanda negara kita gak bagus ya. Harusnya kan gak perlu ya. Harusnya gak perlu negara itu, di negara kita ada lembaga watch ini kebanyakan gitu. Ya itu kan publik merasa negara tidak betul-betul Maksudnya capek banget kita jadi rakyat ya. Udah ya, kita tuh udah capek-capek ya. Waktu pemilu tuh kita belajar visi misinya orang. Kita coba untuk mengenali mereka, kita googling segala macam. Kita luangkan waktu dan tenaga, datang, coblos. Begitu mereka udah terpilih, kita juga yang harus ngawasin. Kok gitu ya? Dan jadi banyak ya. Harus kerja DPR itu kan ya. Iya, harusnya kan sudah kan yudikatif, legislatif, eksekutif sudah ada. Udah harusnya kita tuh ongkang-ongkang kaki aja harusnya. Santai-santai gitu. Santai-santai aja. Kita kerja 5 tahun sekali aja harusnya kan. Iya, betul. Tapi ternyata enggak ya. Kok begini ya? Akhirnya kita juga yang bekerja. Iya, lebih capek jadi rakyat ya. Itu teman-teman yang ngawasi zakat ini rela membuat dirinya capek. Betul. Padahal harusnya marahin ke negara ya. Betul juga ya, menarik. Saya juga tidak terbayang tuh kalau kita semakin tidak percaya sesuatu. Lembaga watch seperti zakat, ICW begitu ya. Juga akan bentuk Indonesian Sepak Bola Watch kan. Iya, apakah prestasi Patrick Kluivert? Siapa tahu udah suatu saat nanti ini kita kurang tahu ya. Misalkan putaran uang di podcast tuh banyak banget ternyata. Banyak kabarnya. Nanti ada Indonesia Podcast Watch. Karena negara pengen ngurusin nih siapa bintang tamu dari Amsari, siapa bintang tamu di Pak Novel Baswedan, pendapatannya berapa, semuanya diatur. Kalau podcast ini aliran uangnya gede ya. Kalau kita kan dapat nasi kotak doang itu. Kalau nasi kotak itu pengen diurusin juga sama negara ini. Semua podcast di Indonesia itu harus izin Lembaga Podcast Indonesia LPI. Badan Amil Podcast. Badan Amil Podcast Indonesia. Nah, harus lewat mereka. Nah, nanti setiap ininya akhirnya kita jadi bikin Indonesia Podcast Watch untuk ke MK lagi. Itu setiap ceruk kehidupan kita ini negara pengen datang. Aduh, berat. Terakhir Bang Abdur, apa sih harapannya terhadap pengelolaan zakat, termasuk juga terhadap Basnas ya, sebagai lembaga yang mampu memanajemen ini mestinya agar betul-betul bisa baik untuk publik. Kira-kira apa? Harapan saya ya semoga pengumpulan zakat dan penyaluran zakat itu lancar-lancar saja sampai kapanpun, sama seperti yang kita sudah lalui selama ini. Lalu kemudian harapan saya mudah-mudahan MK bisa merevisi ya undang-undang itu sehingga Basnas tidak menjadi yang tadi udah bilang super power sekali. Mereka yang mengumpulkan, mereka yang melaksanakan, mereka juga yang mengaudit. Mengatur, melaksanakan dan mengaudit. Mengauditnya itu terlalu super power teman-teman. Jadi mudah-mudahan itu bisa direvisi sama MK. Lalu baiknya sih sebenarnya kan Basnas itu setara aja dengan lembaga yang lain gitu. Sama-sama mengumpulkan, sama-sama menyalurkan gitu. Sama-sama mungkin lapor ke Kemenak. Toh lembaga-lembaga zakat selama ini kan diaudit juga. Diaudit secara independen juga dan itu dilaporkan ke
umum Ya. di website-websitenya mereka Website. ditayangkan itu semua, kita bisa download dan kita bisa pelajari. Jadi menurut saya itu sudah jauh lebih baik gitu selama ini. Jadi ini baik. Basnas juga bekerja begitu. Ya ibaratnya kalau kita lihat ya kayak bank negara dengan bank swasta gitu. Kan nggak ada bank swasta bikin kemudian harus izin ke bank negara. Karena jadi buat repot ya bagi mereka. Iya, maksudnya ya bank swasta dan bank negara ya sama-sama mengelola uang masyarakat, ya bersaing positif aja gitu. Ya, Basnas tuh kayak BI lah ya. Dia Iya. berpihak kepada siapapun. Betul. Tidak Yang membuka penting- untuk nasabah. Ah, betul. Ya, gitu aja kan keren. Betul. Ya ini kan yang sekarang dilakukan, Basnas itu akan mengatur semuanya, bahkan menentukan dan bisa mendirikan provinsi, kabupaten, kota, perusahaan, swasta, negeri, badan amilnya sendiri-sendiri di bawah Basnas. Mereka yang mengatur semua. Jadi dari pusat hingga yang kecil-kecil akan diatur oleh Basnas dan terlibat Basnas. Jadi memang akan melelahkan. Mudah-mudahan saran Bang Abdur didengarkan oleh Basnas dan kita betul-betul bisa menjalankan kewajiban beragama kita dengan tulus ikhlas dan sebaik-baiknya. Ya. Dan mudah-mudahan juga Pak Prabowo tidak terjebak melihat uang Basnas ini uang yang banyak yang bisa kemudian disalahgunakan kemana-mana. Ya. Jadi beliau yang akan berpikir memperbaiki. Kan enaknya itu menjalankan perintah agama itu kan dengan ikhlas. Betul. Nah tolonglah negara bantu kami untuk ikhlas. Karena kalau negara yang ngatur kami jadi nggak ikhlas nih. Jadi tolong bantu kami untuk ikhlas. Karena ikhlas itu kan susah. Ini urusan agama bukan urusan negara. Betul. Bantu kami untuk ikhlas. Jadi biarkan itu kami yang ngurusin. Ya. Cukuplah sepak bola Indonesia yang Anda ikut campur terlalu jauh. Ya terserah lah sepak bola mau dibawa. Bawalah sudah. Nggak ada urusan dalam agama itu sepak bola. Jadi silakan ambil. Gak apa-apa. Aduh. Makasih Bang Abdur. Sama-sama. Sukses. Sama-sama. Amin. Spesialnya. Amin. Tonton bagi-bagi yang belum beli tiket di tanggal 15 nanti Bang Abdur akan berbagi keresahan sambil kita tertawa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.